Hai guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Kita ada pembahasan terbaru yaitu tentang Pak Anies ya. Wow, ada apa dengan Pak Anies yang lagi rame banget nih seliweran di TikTok. Wah, kita lihat ya videonya seperti apa, kita bareng-bareng komentar guys. Lur, ada yang tahu nggak kenapa di Pilkada serentak 2024 ini nggak ada nama Anies Rashid Baswedan? Padahal kan Abah Anies ini kata anak-anaknya adalah seorang tokoh nasional. Bahkan abahnya itu adalah orang yang berpengaruh di PBB. Tapi kok nggak ada ya nama abah ini dicalonkan untuk maju di Pilkada DKI. Padahal kemarin anak abah itu ya dengan jumawanya kalau abahnya akan diusung di partai PDI. Tapi setelah aku lihat toh pengumuman nama yang diusung oleh partai PDI, kok malah Bapak Pramono, bukan Abah Anies. Ada yang tahu nggak? Wah, ini ya untuk Abah, tenang saja. Banyak jalan menuju ke Roma jika cita-cita Abah ingin mengabdi dan mendedikasikan kecerdasannya untuk rakyat yo. Jika tidak bisa mencalonkan gubernur di DKI, calonkan apa ini lurah atau enggak itu calonkan RT bah. Itu kan sama aja toh mengabdi untuk rakyat yo. Jika menurut kalian gimana lor? Jika tokoh nasional dan orang berpengaruh di PBB ini tidak bisa maju di Pilkada DKI, alangkah lebih baiknya mencalonkan kades atau enggak RT. Angel anak abah. Gimana guys menurut pendapat kalian? Mas bro, buzzer dong. Jadi kemarin demo mahasiswa dan rakyat itu bukan hanya sekedar ingin meloloskan Pak Anies sebagai calon gubernur di Pilkada Jakarta ya Mas bro ya. Jadi sebenarnya udah nggak ada anak abah atau lu bilang junjungan Anies gitu. Kalaupun kemarin ya gue sama mendukung Pak Anies untuk maju ya karena gue punya satu pemikiran yang sama dengan Pak Anies. Sama-sama kita tidak ingin ya demokrasi kita dirusak, kita tidak ingin dikuasai oleh rezim oligarki, kita tidak mau menyuburkan politik dinasti. Nah kita punya kesamaan. Saya mendukung PDIP kalau memang waktu itu mau mencalonkan Pak Anies, lebih baik. Kan saya selalu bilang Pak Anies, Pak Ahok oke, sama-sama keren itu. Nah keputusan ada di partai PDI, ada di Ibu Mega. Kalaupun sekarang PDI tidak mencalonkan Pak Anies, yaitu mereka punya prinsip, punya ideologi sendiri ya. Pak Anies punya prinsip juga, mungkin tidak mau atau belum mau untuk terjun ke parpol atau menjadi kader. Kita saling hormatin aja keputusannya. Yang penting ya saya akan berdiri bersama rakyat, bersama Pak Anies, bersama PDIP untuk melawan rezim yang oligarki, menentang politik dinasti. Kita akan lawan dan terus berjuang supaya demokrasi di Indonesia tidak diacak-acak seenak jidat. Ini negara punya rakyat, punya orang banyak, bukan punya satu golongan atau satu keluarga aja ya. Jadi bukan masalah Pak Anies atau PDI. Kecil banget otak elu. Aduh. Kemarin Pak Anies gagal nyapres, sekarang gagal nyakup. Buat Pak Anies ini pelajaran berharga buat Anda loh. Lain kali kalau nyari pendukung ya jangan terlalu sombong ngomongannya. Suruh dijaga kalau ngomong. Kata pendukung Anda, Anies gak butuh partai, tapi partai yang butuh Anies. Merasa Pak Anies lebih besar dari partai kali ya. Sekarang kebalik kan omongannya, pendukungnya ya sekarang lagi merengek-rengek minta dukungan ke partai. Katanya kalau PKS tidak usung Pak Anies maju di Pilgub, selesai PKS. PKS itu partai besar loh, bukan hanya ada di Jakarta, tapi ada di semua provinsi, bahkan di daerah-daerah. Jadi kalau PKS tidak usung Pak Anies untuk maju di Pilgub, bukan PKS yang selesai, tapi Pak Anies yang selesai. Menurut aku sih kayaknya ini ya guys ya, pendukungnya itu
bener nggak penggudungnya Pak Anies ya, atau bukan ya, atau emang hanya untuk menjelekan beliau. Anehnya kan di saat itu kan ada satu lagi tuh, siapa sih, Pak Anies, Pak Prabowo yang ke 03 itu siapa namanya, lupa deh, yang itu kayaknya lebih ambisius ya, siapa ya namanya deh, aduh lupa gue namanya, yang itu tuh guys, mungkin kalian bisa tahu ya, terus kalau komentar, dia lebih ambisius tapi nggak pernah disentil sama netizen ya. Kenapa lebih Pak Anies? Saya bukan pendukungnya Pak Anies ya, maaf ya, bukan pendukungnya Pak Anies, bukan pendukungnya Pak Prabowo, bukan yang satunya lagi ya, aku mah netral gitu ya. Cuma kenapa dikit-dikit anak abah guys, aku nggak ngerti. Aku lihat kalau di komen-komen bawah ya, nonton video tuh dikit-dikit anak abah, dikit-dikit apa sih maksudnya anak abah gitu kan, nggak ngerti gue guys ya. Padahal menurut aku ya bukannya pendukungnya Pak Anies juga, cuma apa sih yang membuat para netizen itu dikit-dikit anak abah gitu guys ya. Padahal mereka juga kayaknya si Pak Prabowo juga senang-senang baik. Kita lihat lanjut aja deh. Lo jangan ikut gua. Out. Iya dong. Tapi nggak ada yang berani sentil ini nih, Megalodon. Kalau Out. udah masuk PDI lu, awas lu ya. 2 kali. Out. 3 kali. Nggak ada yang Siapakah berani. kemarin yang ikut turun ke jalan? Seluruh rakyat Indonesia yang kecewa. Dan mungkin lu bertanya, termasuk pemilih 02? Jawabannya, udah nggak ada pemilih 01, udah nggak ada pemilih 02, udah nggak ada pemilih 03. Udah selesai. Lu ngapain masih pakai jubah pilpres? Masih banyak tuh orang yang masih pakai jubah pilkada 2017, habis itu nggak dicopot, dia pakai lagi jubah pilpres 2019, dipakai lagi pilpres 2000. Lepas itu udah selesai. Setelah selesai, semuanya itu rakyat Indonesia. Makanya aneh untuk orang yang bilang, lu ngapain ikut-ikutan? Lu kan 02. Lah kan udah bukan pilpres, semuanya kan udah jadi rakyat Indonesia. Ketika jadi rakyat Indonesia, kalau lu resah, ya lu turun ke jalan. Partai Nasdem secara resmi mendukung Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta dalam Pilkada 2024. Dukungan itu diberikan Nasdem tanpa syarat. Anies dibebaskan untuk memilih pendampingnya yang cocok dalam memberikan keadilan untuk warga ibu kota. Dukungan diberikan Partai Nasdem Senin sore setelah melakukan pertemuan tertutup antara Anies dengan Ketua Umum Surya Paloh di Gedung Nasdem Tower di Jalan Kundang Dia Menteng, Jakarta selama lebih dari 2 jam. Anies menyatakan masih membuka peluang untuk melakukan komunikasi kepada semua partai politik guna menemukan pendampingnya. Di dalam pembicaraan juga ditegaskan dan didiskusikan bersama-sama pembicaraan tentang Jakarta tadi tidak terlepas dengan berbagai daerah-daerah lain dan berbagai partai-partai lain. Jadi di dalam pembicaraan tentang ini itu juga terkait dan dibahas bersama dengan ada komunikasi dengan partai-partai semua yang relevan di dalam pilkada ini. Inilah deklarasi paling lucu yang dilakukan anak abah Anies Rashid Baswedan agar maju di Pilkada DKI 2024. Ternyata nih orang kayaknya pendukungnya 02 sepertinya ya. Gubernur Anies Rashid Baswedan mempunyai program unggulan seperti transportasi, Jaklingko, bantuan. Apa tuh? Oh gitu. Semua. Jadi seluruh ngikutin gitu. Oke, siap. Nggak ada tulisan. Ya, kecamatan. Emang kalau oh. Menurut aku ini kayak oknum-oknum yang sengaja untuk menjelekkan Pak Anies ya sepertinya ya. Aku bukan pendukungnya loh, sekali lagi aku ingetin ya. Ya, siap. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi. Nah, mungkin kayak gini guys. Kayaknya menurut aku ini kayak sengaja nih kayaknya untuk menjelekkan ya. Tiga, dua, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kagak ada ngikut. Menurut kalian gimana setelah melihat video ini guys? Waduh, kalau aku sih kayaknya agak-agak aneh sih. Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kelvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.